Baik, di sini saya akan melanjutkan part 1 tadi. Tadi kita sudah sampai bagaimana cara mendapatkan X total ini. X total ini adalah dengan cara di sum. Tadi di part awal kita udah menjelaskan alasan mengapa dia menggunakan rumus apa nih ya. Jadi kita tinggal melanjutkan aja, masih masuk ke dalam langkah pertama, kita harus menjumlahkan X total. X total ini merupakan jumlah dari skor yang didapat dari koresponden A atau subjek A ini ya. Jadi dijumlahkan sama dengan enter. 34. Jadi 34 ini merupakan penjumlahan skor dari koresponden A, 8 sampai dengan 6. Lalu, hal ini diberlakukan hal yang sama pada koresponden B, C, D, dan E. Jadi, ini semua harus ditotalkan per koresponden. Jadi, totalnya jumlahnya berapa sih skor yang mereka dapat. Jadi, caranya tinggal klik tanda ini, tarik ke bawah. Ya, ini memang sudah diisi, tapi nanti coba kita hapus dulu ya, bareng-bareng cara mencarinya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan X total, selanjutnya adalah kita harus mencari X total yang dipangkat 2 kan. Maksud tanda ini adalah pangkat 2 atau kuadrat dari X total. Mengapa kita harus mencari X total kuadrat? Karena ini nanti hubungannya dengan mencari varians total. Jadi bagaimana cara mencari X total kuadrat? Yaitu bilangan 34 ini dipangkatkan 2. Rumusnya sama dengan diklik bilangan ini, lalu tekan shift angka 6 dalam keyboard, lalu dipangkatkan 2. Enter. Jadi ini merupakan bilangan perpangkatan dari hasil 34 ini. Lalu bagaimana cara mudahnya? Tinggal ditarik saja ke bawah. Seperti ini. Sudah didapat semua X total per koresponden sudah didapat, X total kuadratnya pun sudah didapat. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita harus mencari yang namanya X total. Sigma X total, jumlah dari X total tersebut. Jadi maksudnya adalah penjumlahan dari X total yang didapat dari setiap responden itu berapa, yaitu sama dengan sum diklik sampai koresponden nomor 5, enter ya. Ini merupakan hasil sigma XT. Lalu selanjutnya kita pun harus menjumlahkan jumlah dari XT pangkat 2. XT itu X total pangkat 2 ini dijumlahkan berapa? Cara simpelnya biar nggak ngetik ulang lagi, tinggal ini ditekan lalu ditarik ke samping. Nah, sudah didapat hasilnya. Hasilnya sudah didapat. Hasilnya sudah didapatkan nilainya bahwa jumlah dari X total adalah ini dan ini sigma XT kuadrat. Nah, selanjutnya ini masih langkah pertama. Langkah pertama lagi adalah setelah kita mencari X total dari setiap skor koresponden, kita diharuskan mencari jumlah skor itemnya. Jadi jumlah skor item per item soal. Jadi kita harus menghitung per item soal pada setiap nilai yang didapat dari koresponden. Jadi soal nomor 1 kita harus menjumlahkan skor yang didapat koresponden A sampai E yang di nomor 1. Yaitu sama dengan jumlahnya sama dengan sum seperti yang sudah dijelaskan saya tadi. Diklik ke bawah, sum itu penjumlahan ya. Penjumlahan di enter. Jadi jumlah skor item itu adalah per item soal.
item soal nomor 1, item soal nomor 2, item nomor 3 pada setiap korespondennya tersebut. Jadi hal ini pun diberlakukan yang sama sampai soal nomor 5. Kalau soalnya ada 10, hal itu dilakukan sampai 10 kali. Begitu juga dengan X total. Jika X total ini korespondennya ada 10, berarti ditotalinya sampai 10 kali. Ini berhubung hanya ada 5, jadi kita totalkan 5. Ditarik aja dia sudah otomatis ya. Nah, kolom ini sebenarnya bukan masuk ke dalam langkah 1, tapi dibuat aja untuk mempermudah kalian nanti mencari variance item. Nah, buat kalian langsung aja dicari dari jumlah kuadrat skor itemnya. Jadi sigma X ini dipangkatkan 2. Rumusnya sama dengan ini, tekan shift lalu dipangkatkan, ini maksudnya pangkat ya. Ini pangkat dalam Excel. 2, enter. Jadi pangkat 2 dari 30 adalah 900. Begitu juga diberlakukan hal yang sama pada sampai soal nomor 5. Hal ini sebenarnya mempermudah kalian nanti dalam memasukkan rumus skor item. Karena skor item ini nih, variansi item ini dicarinya per item. Jadi mempermudah kalian. Ya, kita tinggalkan dulu, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua. Nih. Langkah kedua kita harus mencari jumlah kuadrat item soal nomor 1 sampai 5. Jadi setiap item soal itu dikuadratkan per item, dijumlahkan. Jadi yang soal nomor 1 dari A sampai E itu dikuadratkan skornya lalu dijumlahkan. Kita lihat ke kolom yang warna biru di sini ya. Kita lihat yang berwarna biru ini. Ini sudah saya buat. Di sini ada nomor soal. Di sini ada subjek A sampai E. Di sini ada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5. Kita diwajibkan untuk mempangkatkan setiap skornya. Jadi untuk setiap skor kita membicarakan dulu skor pada nomor 1. Jadi dia tidak per total ya, dia tidak ke kanan tetapi dia ke bawah. Jadi soal nomor 1 yang A sampai E, soal nomor 1 tuh nilainya berapa dijumlahkan, dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kita lihat di sini. Di sini soal nomor 1 dari A sampai E ini ada angka 8, 7, 4, 6, dan 5. Ya, ada 8, 7, 4, 6, dan 5. Nah, bilangan ini harus dikuadratkan untuk item nomor 1. Caranya gimana? Caranya kalian sudah buat tabel, nanti tinggal diklik aja sama dengan dipangkatkan. Rumus perpangkatan tadi saya sudah ajarkan bahwa diklik angka 8 ya, kolomnya yang di sini dipangkatkan 2. Enter. Jadi kuadrat dari 8 adalah 64. Ini basic matematika kalian, saya yakin kalian masih ingat lah ya, perpangkatan di SMA. Selanjutnya gimana cara mudahnya? Cara mudahnya seperti biasa, sampai tanda tambah kecil tarik aja ke bawah. Ini sudah menghasilkan kuadrat dari setiap bilangan di item nomor 1 dari subjek A sampai E. Lalu gimana cara mudahnya? Kalian tidak perlu mengulang lagi di soal nomor 2. Tinggal kalian taruh tanda tambah di sini, lalu ditarik ke kanan sampai angka 5. Ya, jangan lebih, karena ini sesuai dari yang ada di sininya. Dia mengikuti apa yang ada di sininya. Atau kalian kalau emang masih ingin mencoba belajar, boleh dicoba satu-satu lagi. Misalkan angka 2, misalkan nomor 2 sama dengan, diklik lagi, ini 6, dipangkatkan 2, enter, lalu tinggal kalian blok aja ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu
Langkahnya di dalam kolom warna biru ini kalian harus menghitung jumlah kuadrat